Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam konteks perkuliahan untuk mata kuliah manajemen pembibitan non-ruminansia, khusus untuk bahasan ternak kuda. Materi yang akan dibahas pada video kali ini adalah lanjutan dari materi video sebelumnya, yaitu video yang membahas tentang cara menilai bagian tubuh kuda. Pada video sebelumnya yang telah kita bahas adalah tentang menilai tubuh kuda dari sudut kepala, mata, dan telinga. Kini mari kita lanjutkan materi tersebut. Pada bagian kepala terdapat lubang hidung yang ternyata memiliki hubungan yang cukup tinggi dengan performa kuda dan dapat menjadi faktor yang dinilai saat menseleksi kuda yang baik. Kuda yang baik biasanya memiliki ukuran lubang hidung yang besar. Dengan analisis, ukuran besar tersebut berkorelasi dengan banyaknya udara yang dapat dihirup oleh kuda. Hal tersebut sangat berefek pada kuda tipe draft yang merupakan tipe pekerja. Dapat dibayangkan bila kuda tipe draft yang membutuhkan asupan udara yang banyak, namun berlubang hidung kecil. Tolong Anda baca lebih lanjut bagaimana korelasi antara besar lubang hidung kuda dengan ukuran kapasitas paru-paru kuda. Karena meskipun kapasitas paru-parunya besar, tapi bila lubang hidungnya kecil, maka kebutuhan udara secara maksimum pada paru-paru tidak bisa dipenuhi. Kondisi tersebut dapat menurunkan daya tahan dari seekor kuda. Bagian tubuh yang lain yang ada pada kepala adalah rahang. Kondisi rahang kuda yang baik ini adalah yang berbentuk seperti piring makan, yaitu besar dan agak membulat. Rahang juga dapat menunjukkan kekuatan tulang dan ketangguhan dari seekor kuda. Sedikit Anda perlu pahami beberapa jenis kelainan yang terjadi pada rahang kuda sehingga dapat menjadi masukan pada saat Anda menilai dan menyeleksi kuda. Kelainan tersebut adalah kondisi rahang bawah dan rahang atas yang tidak bertemu pada saat kuda mengunyah, ya, yang disebut maloklusi atau malocclusion. Kondisi maloklusi akan sangat mengganggu saat kuda mengunyah makanan. Ya, bila pertemuan rahang tidak tepat, maka gigi tidak akan berfungsi maksimal untuk menggiling makanan sebagai fungsi mekanis dalam proses pencernaan makanan dalam mulut. Maka akibatnya saat makanan ditelan tentu masih dalam kondisi yang belum terlalu halus. Nah, itu akan menyebabkan proses pencernaan pada saluran pencernaan yang dimulai dari lambung dan seterusnya itu harus bekerja ekstra untuk menutupi kondisi kurang lembutnya makanan dari rongga mulut tadi. Hal tersebut akan mengakibatkan proses pencernaan yang akan terganggu, bahkan mungkin memburuk. Bila terus terjadi, maka kuda akan kurang mendapat asupan makanan yang cukup. Asupan nutrisinya kurang cukup dan terjadilah kasus kekurangan gizi yang menjadi parah. Kuda akan dapat menjadi kurus atau bisa mengalami kondisi yang namanya kolik atau penyakit gastrik ulcer, ya. Nah, pada kondisi maloklusi yang ringan atau tidak terlalu fatal akibatnya itu karena fungsi gigi seri kuda pada rahang atas. Artinya begini, pada kondisi maloklusi yang ringan itu tidak terlalu fatal akibatnya pada pencernaan, ya. Kenapa? Karena fungsi gigi seri kuda pada rahang atas dan rahang bawah untuk merenggut pakan hijauan itu dibantu oleh bibir kuda yang cukup fleksibel untuk merenggut jerami, meskipun tetap cukup sulit kalau dia mau menggigit rumput yang tumbuh di padang rumput, ya. Nah,
Bila Anda melihat kuda yang berkondisi maloklusi sedang merumput di lapangan, maka kuda tersebut akan cenderung terlihat lebih kurus. Karena apa? Karena ada hambatan pada faktor pengunyahan. Maka sebaiknya Anda memberikan pakan tambahan berupa hay atau rumput potongan, ya. Selain itu, bila kuda dalam keadaan maloklusi dipelihara bersama-sama dengan kondisi kuda yang berrahang normal di padang rumput, maka kondisi kuda yang maloklusinya salah itu akan kalah cepat saat dia mengambil makanan. Kenapa? Karena mereka sangat lambat dalam mengunyahnya, ya. Itu satu kondisi berhubungan dengan tingkah laku, ya. Terdapat dua kondisi maloklusi pada kuda, yaitu pada kuda dengan kondisi rahang atas ini atau maksila yang lebih maju, lebih ke depan posisinya dibandingkan dengan rahang bawah atau mandibula. Kondisi ini disebut dengan kondisi parrot mouth, atau ada juga istilah overbite. Ada yang juga bilang overshot maxilla, jadi maksilanya over. Ada juga disebut overshot jaw. Jaw ini adalah rahang. Ada juga yang menyebut dengan buck tooth. Ada yang menyebut juga dengan brachygnathism, ya. Nah, kondisi parrot mouth dapat terjadi pada semua bangsa kuda. Namun, persentase kemunculannya lebih sering pada kuda tipe besar yang digunakan untuk penarik beban. Kondisi parrot mouth dapat disebabkan oleh pengaruh genetik, artinya sifat itu diturunkan dari tetua, ya. Atau bisa juga karena pengaruh lingkungan, seperti adanya trauma, atau bisa karena sakit atau infeksi saat periode pertumbuhan. Selain itu, yang biasa terjadi, terlahir anak kuda memiliki kemungkinan kondisi parrot mouth adalah akibat pembibit salah mengawinkan, yaitu pembibit tidak memperhatikan kondisi tipe kepala dari induk dengan pejantannya. Jadi misalnya kondisi tipe kepala induknya kecil, kemudian dikawinkan dengan pejantan dengan tipe kepalanya besar, maka anakan yang dihasilkan bisa saja akan memiliki kondisi parrot mouth yang biasanya baru terlihat pada usia 6-12 bulan, ya. Jadi ini suatu bentuk dari pembibitan, ya. Anda harus pahami saat ada membibit, makanya kenapa kita harus mengerti bangsa ternaknya apa, tipenya apa, kemudian kondisi dari ini bagian dari kepala, ya. Jadi kalau Anda mengerti materi-materi itu, hal-hal tersebut, patokan-patokan itu, jadi Anda nanti kalau harus membibit tidak melakukan kesalahan. Oke. Kondisi lainnya dari maloklusi adalah monkey mouth. Ini seperti ini, ya. Monkey mouth atau disebut juga dengan underbite atau disebut juga undershot jaw, di mana maksilanya ini bagian atas lebih pendek dari mandibulanya. Kondisi ini lebih sering ditemukan pada kuda miniatur atau kuda tipe kecil. Faktor penyebab kondisi ini adalah kondisi genetik yang berasal dari tetuanya, ya. Jadi ini juga termasuk kondisi genetik. Baik, jadi baik overshot maupun undershot, dua-duanya maloklusi dan dua-duanya bisa disebabkan karena pengaruh genetik. Jadi hati-hati pada saat Anda nanti membibit ternak Anda, ternak kuda terutama, ya. Sekarang kita pindah ke topik bahasan pada mulut kuda, mulut secara keseluruhan. Mulut kuda yang baik adalah yang relatif dangkal. Ini mulutnya disebut dangkal. Mengapa? Karena kondisi mulut yang terlalu dalam itu biasanya menyulitkan penunggang kuda saat dia harus mengendalikan kudanya. Hal tersebut berhubungan dengan pemakaian tali kekang. Ini tali kekang, ya, pada mulut kuda. Fungsi tali kekang
yang dipasang pada mulut kuda adalah untuk mengontrol gerak kuda dengan memberikan aba-aba berupa penekanan pada mulut kuda. Bila mulut kuda berkarakter terlalu dangkal, maka dengan sedikit tekanan sudah bisa dirasakan oleh kuda dan tidak akan terlalu menyakiti mulut kuda. Tapi dengan kondisi mulut kuda yang terlalu dalam, tentu sentakan pada tali kekang harus lebih keras sehingga mungkin menyakiti kuda. Oke, bisa dimengerti ya. Sekarang kita berpindah pada bagian leher kuda. Kuda yang baik adalah yang memiliki leher yang tipis. Kondisi leher yang tipis akan mencerminkan kuda yang lebih lincah, dapat berputar dengan cepat saat berlari, memiliki fleksibilitas yang tinggi atau fleksibilitas yang baik, sehingga tetap seimbang saat dia bergerak, mengikuti anaknya mungkin, atau saat difungsikan dalam suatu pekerjaan. Tapi jangan lupa Anda harus dan perlu menyelaraskan dengan fungsi kudanya yang akan digunakan. Untuk kuda tipe draft atau pekerja, tentunya yang ideal adalah yang lehernya pendek dan tebal, ya, sehingga berkesan kokoh. Dan perlu diingat pula, leher yang panjang dan punggung yang pendek itu menjadi satu poin penting saat Anda menilai kuda, ya. Jadi yang dilihat adalah punggungnya pendek tapi lehernya yang panjang. Ada patokan untuk kriteria leher yang ideal pada kuda, yaitu panjang leher sebaiknya sepertiga dari panjang badan kuda. Anda masih ingat dari bagian tubuh mana hingga mana untuk mengukur panjang kuda, ya? Panjang kuda dan panjang leher, ya. Dari titik pertemuan ini, polk ini, sampai ada tulang. Lihat nanti peta anatomi bagian tulangnya, ya. Di sini ada bagian terakhir, perlu leaders di sini, leaders untuk kita mengukur tinggi pundak. Di titik itulah terakhir yang disebut tulang leher, ya. Ya, jadi ini adalah garis titik-titik putih menggambarkan panjang tubuh kuda, dan panjang leher ini adalah tadi saya sebutkan darah pol di sini di puncak kepala kuda hingga ruas tulang leher yang terakhir yang berbatasan dengan daerah leader. Itu adalah bagian akhir dari leher kuda. Selain itu, ada patokan lain untuk panjang leher yang baik adalah bila panjang leher sebanding dengan panjang kaki depan kuda. Jadi ini kalau sama panjang dengan ini, leher dan kakinya sama panjang, itu katanya juga panjang lehernya disebut baik. Anda harus mengenal dan ingat posisi yang baik untuk kepala dan leher kuda, yaitu sekitar posisinya 45 derajat. Leher yang baik harus memiliki proporsi yang baik antara lebar dari leher dan panjang dari leher, serta ukuran kepala dan tubuh kuda, ya. Jadi ini tolong dibaca. Oke. Sekarang kita lihat terdapat dua kondisi leher kuda yang mungkin Anda temukan saat menilai kuda, yaitu kuda berleher pendek atau bull neck. Karena leher yang pendek, maka leher akan nampak lebih tebal, lebih berotot. Meskipun demikian, kuda tersebut tetap memiliki fleksibilitas dan panjang langkah yang baik. Mungkin meskipun baik, tapi mereka biasanya sulit untuk melakukan gerakan melompat, tapi mereka mudah untuk melakukan gerakan membelok saat berlari. Kenapa? Karena lehernya pendek, ya. Biasanya kuda yang berleher pendek merupakan kuda tipe draft, sehingga Anda harus berhati-hati untuk tidak menyeleksi kuda tipe berleher panjang untuk fungsi mengangkut beban, ya. Kuda bertipe leher pendek tidak cocok untuk kegiatan sport, apalagi jenis sport yang ada penunggangnya, karena mereka sulit untuk mempertahankan keseimbangan, apalagi bila penunggangnya
tubuhnya besar dan berat badannya. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena penunggang tersebut menambah titik berat kuda yang bertumpu pada bagian forehand atau bagian kaki depan. Masih ingat ya istilah forehand dan kaki belakang ya. Namun tidak terlalu masalah kalau tidak ada penunggangnya. Tipe leher kuda berikutnya adalah yang berleher panjang. Ciri dari kuda yang berleher panjang adalah sulit untuk menyeimbangkan tubuhnya. Kenapa? Karena ukuran panjang lehernya lebih panjang dari sepertiga panjang badannya. Nah, kuda ini cenderung cepat lelah akibat dari struktur leher yang panjang, sehingga titik berat akan jatuh pada forehind atau kaki depan, ya. Nah, dia akan cepat lelah. Kenapa? Karena berat badannya jatuh pada kaki depan. Bila Anda menyeleksi kuda bertipe leher panjang, maka seleksilah untuk keperluan balapan atau kuda pacu yang larinya lurus tanpa harus merubah-rubah arah dengan mendadak atau harus melompati rintangan, ya. Anda dapat melihat karakter kuda yang berleher panjang pada bangsa thoroughbred, saddlebred, ataupun bangsa kuda gaited horse. Ya. Selanjutnya, Anda perlu juga mengenali beberapa kelainan pada bentuk leher kuda. Misalnya ada kuda yang berbentuk swan neck. Swan itu apa ya? Semacam angsa ya. Kemudian U-neck. U itu coba cari tahu apa arti U. Atau ada yang disebut juga knife neck ya. Dan sebagai pekerjaan rumah bagi Anda diminta untuk mencari apa sih arti dari swan neck, U-neck, knife neck. Bentuknya seperti apa? Penyebabnya apa? Kemudian apa efek dari kondisi-kondisi tersebut? Ya, tolong nanti ditulis dan berupa PR nanti dimasukkan melalui Psikola ya. Selanjutnya kita bahas tentang kemiringan bahu. Seekor kuda yang baik dan ideal adalah bila memiliki sudut kemiringan bahu sekitar 40-55 derajat. Kemiringan sudut tersebut sebaiknya sama dengan kemiringan sudut pasterna. Ya. Apa yang terjadi bila kemiringan bahu melebihi 55 derajat? Ini pasternanya, ini yang disebut kemiringan bahu. Ini jadi sudut ini dengan sudut di pasterna harus sama. Sekarang pertanyaannya, apa yang terjadi bila kemiringan bahu melebihi 55 derajat? Ternyata sudut kemiringan yang lebih besar dari standar ini akan berefek pada kudanya akan cepat lelah. Cepat sekali lelah. Dan langkahnya juga cenderung lebih pendek. Kondisi terbaliknya, apakah yang akan terjadi bila kondisi atau sudut kemiringan bahunya kurang dari 40 atau leher kuda cenderung terlihat lebih tegak ya. Pada kondisi tersebut ternyata membuat penunggangnya yang merasa tidak nyaman, terutama bila harus menunggang dalam durasi yang lama. Karena dia terlalu kan sudutnya kecil ya, berarti penunggangnya bagus ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa sudut kemiringan bahu pada kuda sebaiknya sama dengan sudut pada pasternak. Sudut ini sama dengan sudut pada pasternak ya. Juga sama dengan sudut pada kuku. Silakan Anda perhatikan dan analisis besaran sudut pada gambar di layar dan pahami arti-arti dari sudut-sudut tersebut ya. Satu hal lain yang tidak boleh juga dilupakan saat menilai kondisi bahu ya, kita sekarang cerita tentang bahu, adalah bahu juga patokan kuda yang baik. Jadi bahu yang bagus adalah bila elbow kuda ini berada tepat di bawah withers. Nah, ini tepat di bawah withers. Jadi bagian elbow harus sejajar ini dengan tubuh kuda. Kini kita sampai pada bahasan tentang apa saja patokan dari bentuk kaki
Ya, tadi sudah badannya semua, kepalanya juga sudah. Sekarang kita sampai pada bentuk kaki yang dikatakan baik, seperti apa. Juga dengan kesalahan struktur kaki kuda yang akan mengganggu penampilan dan fungsi. Jadi kaki kuda yang bagus pada dasarnya harus lurus seperti pipa yang berdiri dan dapat digerakkan dengan mulus. Selain itu, kaki yang lurus serta pergerakannya itu bisa dideteksi melalui teracak kaki, jenis teracak kaki. Oleh karena itu, kita harus menilai kebaikan kuda melalui teracak kaki, jejak-jejak kakinya ya. Jadi kukunya juga, teracak kaki itu harus rapih dan ukurannya itu harus proporsional sesuai ukuran badan kuda. Kecacatan yang ditimbulkan akibat kaki yang kurang baik dapat terlihat pada saat kudanya diuji dengan cara berjalan atau berlari, ya. Nah, kini kita tiba pada materi bentuk bagian badan belakang. Nampaknya materi pengenalan tentang bentuk kaki dan bentuk badan bagian belakang dari kuda kita tunda dulu.